Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda sering mendengar tentang bagaimana membaca sholawat itu dapat menjadi salah satu solusi atas segala permasalahan yang kita hadapi, mungkin Anda perlu simak video ini supaya Anda jadi lega hatinya ya, karena ini adalah salah satu testimoni yang saya rasakan sendiri. Simak terus. Dulu waktu saya kelas SMP lah gitu, kurang lebih kelas 3, saya ingat waktu itu menjelang ujian nasional kan, menjelang ujian nasional tentu banyak yang harus dipersiapkan. Nah, salah satunya adalah kita semua ini disibukkan dengan kegiatan-kegiatan jam tambahan pelajaran lah, sebagaimana wajarnya kita di sekolah. Tetapi di saat itu saya oleh orang tua ya, itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk kemudian mengikuti jam tambahan di sekolah gitu. Kenapa? Karena pulangnya agak menjelang sore, sementara saya harus sekolah madrasah di kampung. Nah, selain dari sekolah madrasah, saya itu punya salah satu kegiatan tambahan, yakni membantu adik-adik kelas yang pada saat itu sebut saja namanya RA. RA itu singkatan dari nama atau nama lain dari TK. RA itu singkatannya adalah Raudhatul Atfal, atau kalau di bahasa kita kan adalah taman kanak-kanak. Intinya begini, udah nak, kamu nggak usah ikut pelajaran tambahan, nggak usah ikut apa-apa di sekolah, yang penting kamu datang ke sekolah dan udah habis itu pulang gitu. Aduh, gimana nih ya. Nah, singkat cerita, saya nggak punya pilihan lain dan akhirnya saya mengikuti saran orang tua, termasuk juga saran dari guru kami. Nah, singkat cerita, karena nggak punya opsi lain, maka saya mikir nih, aduh gimana caranya ya supaya persiapan minim ujian nasional ini, tetapi saya dapat bisa selesai ujian nasional ini dengan sebaik mungkin. Nah, saya ingat waktu itu situasinya sangat mencengangkan atau sangat mencemaskan. Kenapa? Karena gembar-gembornya di situ kelulusannya agak sulit karena kami ini kedapatan ini apa namanya komputerisasi pertama kali di angkatan kami saat itu ya. Nah, alhasil apa? Alhasil ya saya nggak ikut pelajaran tambahan, belajar pun nggak maksimal gitu ya. Namanya kami sekolah di kampung. Ya bukan karena sekolah di kampungnya, dasar aja saya aja yang memang nggak maksimal belajarnya gitu. Kalau boleh disimpulkan, saya itu belajar yang bisa dikatakan belajar yang benerannya itu mungkin kayak bahasa Indonesia aja yang banyak ngertinya lah gitu daripada enggaknya. Nah, tetapi ya ujian nasional harus dilakukan kan gitu sebagai syarat kelulusan. Gimana caranya nih? Nah, saya dengar dari guru kalau baca sholawat ini katanya merupakan salah satu solusi atas segala macam permasalahan yang kita hadapi. Waktu itu karena saya nggak yakin, artinya belum pernah ngalamin realnya seperti apa gitu, saya datang kepada guru kami. Beliau namanya Pak Ahmad Zaini ya, tetapi sudah almarhum belum lama, beberapa tahun belakang ini. Ya, mudah-mudahan Allah yarham, Allah ampuni dosanya, diangkat derajatnya dan diluaskan kuburannya, diampuni segala dosanya. Nah, saya datang dan tanya begini kepada beliau almarhum Pak Ahmad Zaini ini, Pak, ada nggak sih amalan atau cara supaya kita nggak usah belajar tapi bisa lulus? Aneh kan? Nggak usah belajar tapi mau lulus, itu gimana caranya ya? Nah, terus Pak Zaini bilang, udah gini aja, kamu baca sholawat, baca yang pendek aja, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad gitu, sebanyak minim-minimnya sehari semalam itu 26.000. Nah, saya mantap nih karena cerita dari beliau itu begini, siapa-siapa saja yang baca 26.000 bacaan sallallahu ala Muhammad, pendek itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu 26.000, itu beliau katakan apapun yang menjadi permintaan kita, termasuk kita minta lulus ujian tanpa belajar, itu juga bisa terkabul gitu. Wah, ini saya mantap nih. Nah, ditambah cerita-cerita pengalaman beliau sendiri ya, yang waktu mondok beliau kekurangan bekal dan segala macam, tapi solusinya selesai dengan sholawat. Nah, udah, akhirnya saya amalkan. Esok harinya saya beli tasbih ya.
tasbih. Kalau sekarang kita pakai tasbih digital ya, kita ngitung gitu, dan apa namanya, lebih mudah menurut saya. Nah dulu memang tasbihnya sama, cetrekan begini tapi nggak digital. Nah singkatnya, setiap saya ke sekolah itu udah nggak mikirin saya akan belajar, udah nggak terlalu mikirin ke sana. Yang penting gimana caranya saya baca sholawat gitu. Akhirnya apa? Akhirnya tasbih itu saya taruh di tas selalu, dan tangan kiri saya selalu ada di dalam tas, karena tasnya tas selempang begini, dan saya biasanya bersedekap begini kemana-mana karena di dalam itu ada tasbih. Nah saya baca. Nah cara bacanya mungkin nanti saya share di video yang lainnya. Itu berjalan kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan, persisnya saya lupa. Tapi memang terjadi tuh, maksudnya saya jalanin betul. Bahkan waktu itu tidak hanya 26.000, saya target siang hari 15.000, malam harinya 15.000. Jadi mulainya itu pas berangkat sekolah, saya sholat duha dulu 2 rakaat. Setelah itu udah mulai start. Sampai di sekolah pun kita nggak berhenti, sampai main pun kita baca sholawat gitu. Upayakan ini selesai. Biasanya gini, di sekolah saya dapat 3.000, terus 3.000 kalau 3.000 kali 3 berarti kan 9.000 ya. Kenapa kali 3? Karena saya bacanya sallallahu alaihi wasallam 3 kali, baru saya hitung sekali. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, saya hitung sekali. Artinya kalau dapat 1.000 berarti kan 3.000. Kalau dapat 3.000 berarti kan dapat 9.000 gitu cara ngitungnya. Kalau saya, ini sih bebas terserah. Singkat cerita, sore hari menjelang maghrib biasanya selesai gitu. Malam pun gitu. Habis maghrib saya start, biasanya jam 10 udah selesai. Nah, alhasil apa? Alhasil di saat ujian kelulusan itu datang begitu, sampai tiba masa ujian, ya bener, hari pertama bahasa Indonesia aman, karena menurut saya masih bisa gitu ngerjain. Hari kedua itu bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris ini kacau deh, terlepas saya ada masalah dengan guru gitu ya waktu itu. Ya, dan materinya nggak bisa gitu, ya nggak bisa ngerjain, udah intinya gitu kan. Apa yang saya lakukan? Ya udah, saya baca setiap soal, saya baca aja soalnya, lalu saya baca sholawat 3 kali, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Lalu saya pakai approximately, pakai perkiraan. Kayaknya D nih, oh udah D, contreng. Dulu di answer ya, pakai komputerisasi yang jawaban komputer itu. Udah nomor 2 nih, baca gitu soalnya, terus dikira-kira, kayaknya B nih, udah B. Gitu. Begitu juga hari ketiga kan matematika gitu. Tapi saya sholawat tetap jalan gitu, tetap jalan, ditambah rutinitas yang lain ya, seperti sholat tahajud gitu, karena saya kalau malam kan ngaji, sholat tahajud, terus sholat duha, terus tiap-tiap habis sholat tahajud saya baca surah Al-Fat. Kemudian setiap habis maghrib saya baca Bismillahirrahmanirrahim 313 kalau nggak salah, dan ba'da subuh Bismillahirrahmanirrahim 313 juga. Gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah masa pengumuman kelulusan ini tiba? Ya udah, kita semua ketar-ketir aja kan, ini gue lulus apa enggak gitu. Dan anehnya saat kelulusan itu, dari sekian puluh siswa-siswi ya, kalau nggak salah berapa ya waktu itu ya, saya persisnya lupa, kurang lebih 40-an atau berapa, kelas 3 waktu itu ya. Nah itu kami lulus tuh, saya lulus, ada berlima lulus, teman-teman kami tuh berlima lulus. Nah saya orang paling nggak percaya kalau saya lulus. Orang paling nggak percaya, kenapa? Karena saya udah tahu perjalanan track recordnya tuh gitu. Nah akhirnya saking nggak percayanya, saya pergi gitu ke ruang guru, ke kantor. Saya ketok pintu, saya tanya, Pak, ini saya bener-bener lulus apa hanya istilah kata kamuflase aja gitu? Coba lihat gitu. Ya ini kamu bener-bener lulus, kamu nggak mau? Katanya, ya saya mau Pak, cuma saya mau tanya ini bener apa enggak. Bener, udah saya percaya, dan saya kabarin ke orang tua. Ibu saya bilang saya lulus, alhamdulillah. Oh ibu saya girang. Baru saya sadar kalau kalau ini, ya Allah, ini merupakan wasilah dari apa yang kita baca, dan apa yang saya dapat dari guru kami itu. Guru kami itu adalah guru bahasa Indonesia ya, Pak Ahmad Zaini ini. Nah
Tapi di video ini saya ingin berkata begini, teman-teman semua, nggak belajarnya jangan ditiru. Maksudnya ikhtiarnya jangan sama seperti saya gitu ya. Ya saya ngelakuin ikhtiar tapi nggak maksimal, jujur saja, karena waktu itu saya nggak bisa belajar dengan maksimal satu sisi karena yang kita sekolah di sekolah yang mungkin secara fasilitas kalau dibandingkan sekolah-sekolah negeri yang lain gitu, kita mungkin bisa dikatakan kurang juga memadai dan seterusnya. Makanya saya bilang uh, saat saya memutuskan untuk tidak ikut jam pelajaran tambahan itu, ya ini awalnya saya pikir wah ini gimana saya bisa mau lulus gitu ya, tapi dengan mengamalkan sholawat ini alhamdulillah semua bisa terjawab dan saya lulus gitu. Ya gitulah, artinya sholawat ini luar biasa. Sholawat itu solusi atas segala macam permasalahan. Banyak sekali yang saya pribadi itu udah merasakan keajaiban sholawat ini. Kalau saya bisa, tentu teman-teman semua bisa, Anda pun semua bisa gitu. Saya pasti yakin di antara Anda semua pasti punya keajaiban-keajaiban sholawat yang sudah Anda rasakan gitu. Coba di share di kolom komentar supaya kita bisa saling ingat mengingatkan untuk bisa lebih dekat dan lebih intens membaca sholawat. Banyak hal yang akan mungkin saya sharing di video berikutnya tentu tentang keajaiban sholawat dan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat yang baik dan benar, insya Allah. Tentu versi saya yang juga masih belajar dan masih banyak menimba ilmu dari para guru yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di komen, di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya saya bisa lebih semangat lagi nih sharingnya gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.